Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Krisna Fadila Rahman dari kelas 08 TPLP 002 dengan NIM 201011401041. Pertama-tama yang saya hormati Bu Intan Kumalasari Eskom Mkom sebagai dosen pengampu dalam konten kali ini pada mata kuliah Etika Profesi Universitas Pamulang. Saya akan menjelaskan tentang kasus piracy. Apa itu piracy? Piracy merupakan suatu peristiwa perompakan yang terjadi di laut luas, khususnya tindak pidana merampok ataupun menahan pelakunya adalah seorang penumpang kapal pribadi atau biasa kita kenal dengan sebutan ABK maupun pesawat terbang terhadap pesawat maupun kapal yang berada di luar yurisdiksi suatu negara. Perampokan yang mana terjadi di laut bebas dengan mencuri kapal dari pihak-pihak yang memilikinya. Dalam konteks piracy adalah pembajakan perangkat lunak atau software. Pembajakan perangkat lunak adalah penyalinan penyebaran secara tidak sah atas perangkat lunak yang dilindungi undang-undang. Hal ini dapat dilakukan dengan penyalinan, pengunduhan, sharing, penjualan, atau penginstalan beberapa salinan ke komputer personal atau kerja. Contoh, pembajakan software aplikasi, terus lagu dalam bentuk digital, dan lain sebagainya. Barangkali di antara kita ada yang tidak sadar bahwa aktivitas kehidupan sehari-hari yang kita jalani telah melanggar hak cipta orang lain. Tidak lain dan tidak bukan adalah membajak telah menjadi keseharian sebagian dari kita tanpa ada rasa bersalah telah melakukannya. Kegiatan bajak-membajak diterima dan telah menjadi salah satu bagian penting masyarakat kita. Sadarkah efek dan dampak negatif yang ditimbulkan dari pembajakan? Tentu saja salah satunya adalah membuat penjahat pelaku pembajakan komersial semakin kaya raya. Piracy juga diistilahkan untuk menggambarkan berbagai macam aktivitas file sharing ilegal, download ilegal, atau counterfeiting atau pemalsuan yang berkaitan dengan internet dan biasanya bersifat ilegal bahkan cenderung tergolong aksi kriminal. Kasus yang akan saya bawakan yaitu polisi tangkap penjual software Microsoft Windows bajakan di Glodok yang bersumber dari Detik News. Subdit Indak Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap penjual software Microsoft Windows Corporation bajakan di kawasan Glodok, Mangga 2, Jakarta Pusat. Pelaku menjual perangkat lunak bajakan tersebut seharga Rp500.000 hingga Rp750.000. Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dua toko di wilayah Jakarta Pusat yang diduga memperdagangkan kepingan program-program yang terekam pada komputer, termasuk bagian aksesorisnya, COA atau key, stiker lisensi dengan menggunakan merek Microsoft tanpa seizin pemegang, merek terdaftar atau palsu. Jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya di Jakarta pada hari Senin tanggal 13 Juni. Dua orang ditangkap dalam kasus ini, yakni seorang perempuan berinisial FY selaku pemilik toko M dan laki-laki berinisial F selaku pemilik toko V. Kedua tersangka dipersangkakan dengan pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp200 juta. Awi menyatakan kasus ini diungkap setelah pihaknya menerima laporan dari
pihak Microsoft yang tergabung dalam Masyarakat Indonesia Anti Pembajakan atau biasa kita singkat dengan MIAP. Dari kedua toko tersebut, polisi menyita 289 piece CD software Microsoft Windows, 30 lembar stiker lisensi Windows masing-masing 10 piece, dan 1 lembar bon pembelian tanggal 15 Februari 2016 dari Tokofi. Terlapor selama ini memperdagangkan CD atau stiker Microsoft bajakan selama 1 tahun. Kerugian Microsoft selama 1 tahun ini sekitar 1 miliar Imbu Awi. Sementara itu, Kanit 3 Subdit Indak di Treskrimsus Polda Metro Jaya Kompol Faisal Febrianto mengatakan tersangka FY menjual software Microsoft Windows melalui situs jual beli online. Sementara F menjual di tokonya. Kedua tersangka menjual software bajakan ini dengan harga yang lebih murah dari software asli. Aslinya 2,5 juta rupiah per piece, sedangkan kalau bajakan dijual antara 500.000 rupiah hingga 750.000 rupiah per piece, ujar Faisal. Faisal menambahkan selama 1 tahun menjual software bajakan itu, omset kedua tersangka bisa mencapai 50 juta per bulan. Sementara itu, Sekjen MIAP Justisiari Perdana Kusuma mengatakan kasus tersebut dilaporkan oleh pihaknya yang membawahi Microsoft sebagai salah satu anggotanya. Setelah mendapatkan keluhan dari seorang user, ada user yang mengeluhkan kok tidak bisa upgrade. Setelah dicek ternyata ketika register produk key-nya tidak dikenali. Misalnya ternyata itu produk key-nya salah satu universitas di China. Ada beberapa modus terkait pembajakan software yang diungkap Justisiari. Salah satunya yakni illegal copying atau pembajakan dengan menggandakan dari software asli. Kemudian yang kedua yaitu mischanneling, salah kamar yang harusnya buat mahasiswa tapi dijual ke umum. Selain itu ada juga modus harddisk loading. Harddisknya pakai software yang asli tapi diperbanyak, jadi dipakai untuk jumlah komputer sehingga pakainya nambah. Sementara itu, Justisiari mengatakan target market software Microsoft Windows ini adalah corporate end user atau perusahaan-perusahaan yang menggunakan software tersebut untuk sistem operating. Baik, jadi mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, saya mohon minta maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.